Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Superkala P106 smartwatch murah 600 ribuan tapi udah built-in GPS dan bisa share data ke Strava. Video full reviewnya udah tayang. Bagi yang belum nonton bisa dicek dulu ya untuk ngecek fitur apa aja dan juga spesifikasi lengkap dari Superkala P106 ini. Dan gimana hasil pengetesan GPS dan juga sensor heart rate dan yang lainnya untuk Superkala P106 ini? Langsung aja kita bahas. Pertama, lock GPS. Kecepatan lock GPS di Superkala P106 ini bisa dikatakan ya so-so, biasa-biasa aja. Gak cepet, gak lama banget. Ya kurang lebih sekitar 30-40 detik baru ngelock. Tentunya soal ini tergantung posisi dan juga kondisi ya. Dan saya pun disclaimer hanya baru nyoba satu kali ya untuk olahraganya. Jadi bisa aja kamu punya pengalaman yang berbeda untuk lock GPS di smartwatch ini. Nah sekarang kita lihat data apa aja yang ditampilkan di smartwatch ini setelah dipakai olahraga lari. Kita masuk ke bagian menu di bagian sport record. Di sini ada outdoor running. Yap, di sini tercatat saya lari kurang lebih 22 menit. Di sini ada minimapsnya, di mana mulai dan juga di mana finish. Kemudian di bawahnya ada total steps, calories, average speed. Kemudian ada juga average pace, maximal pace, minimal pace, distance, cadence, average heart rate, maximal heart rate, minimal heart rate, dan juga heart rate range atau zona heart rate. Jadi data yang ditampilkan tidak ada kurva sama sekali ya, cuma angka-angka seperti ini saja. Di sini tidak ada VO2 max, training load, training effect, bahkan recovery time. Tapi gimana dengan data yang ditampilkan di aplikasi? Apakah ada data-data tambahan? Langsung aja kita lihat. Di aplikasi Infoware di bagian home kita langsung aja ke rekor olahraga di sini ya. Oke, yang pertama seperti biasa ada maps-nya. Di bagian bawah ada summary, catatannya kalori, durasi, dan juga rata-rata pace. Tidak ada jarak yang tercatat ya. Di bagian di sini ada detak jantung, kemudian pace, kemudian cadence atau irama. Simple banget ya. Kemudian di bagian detail tentunya lebih lengkapnya lagi. Tapi kalau saya perhatikan di sini tetap ya tidak ada laporan VO2 max, training load, training effect, dan yang lain-lain seperti recovery time. Dan untuk share data ke Strava, kamu langsung aja klik yang atas ini ya. Kemudian sinkronkan ke Strava. Tentunya itu setelah kamu login atau otorisasi ya. Otorisasi data di sini. Kemudian Strava. Kemudian silahkan login ke akun Strava kamu di sini. Dan ini laporan setelah share data ke Strava. Ada distance, kemudian moving time atau waktu latihan, average pace. Bahkan di Strava ada laporan elevationnya ya, padahal smartwatchnya belum ada altimeter dan barometer. Yang disayangkan memang untuk heart rate-nya tidak ikut diekspor. Dan kalau kita bandingkan setelah datanya diupload ada beberapa perubahan. Tapi untuk jarak yang dicatat itu sama, 2,57 km. Sedangkan untuk moving time atau waktu latihan berbeda ya. Di aplikasi 22 menit 42 detik, sedangkan di Strava 22 menit 21 detik. Karena ada perbedaan moving time, jadi untuk pace rata-ratanya juga jadi berbeda. Di aplikasi 8 menit 49 detik, sedangkan di Strava jadi 8 menit 40 detik. Jarak sama, tapi moving time-nya beda hitungan, jadi beda di pace-nya. Sekarang kita bandingkan data olahraganya dengan Garmin. Untuk jarak GPS yang dicatat berbeda ya. Di Superkala tercatat 2,57 km, sedangkan di Garmin Forerunner 165 2,52 km. Untuk perbandingan hasil tracking GPS-nya apakah keluar-keluar jalur atau tidak, silahkan disimak saja ya. Selanjutnya heart rate sensornya nih. Di Superkala tercatat rata-rata 165 bpm, sedangkan di Garmin 166 bpm. Beda 1 poin, cakep ya. Sedangkan heart rate maksimum sama persis di 185. Jadi untuk kualitas heart rate sensornya cakep nih. Lanjut ke pace, di Garmin rata-ratanya 8 menit 57 detik. Sedangkan di Superkala 8 menit 49 detik. Dengan kecepatan terbaik di Superkala 7 menit 34 detik. Dan di Garmin 7 menit 48 detik. Dan yang terakhir cadence atau irama ya. Di Superkala tercatat rata-ratanya 152 langkah per menit,
sedangkan di Garmin 153 langkah per menit. Begitu juga dengan maksimumnya beda 1 langkah ya, 167 di Garmin, sedangkan 168 di Superkala. Untuk panjang langkahnya beda 1 cm, 0,73 di Garmin, 0,74 di Superkala. Oke, itu dia data laporan olahraga untuk Superkala P106. Meskipun harganya cuma 600 ribuan, tapi kualitas GPS dan juga heart rate sensornya bagus. Kurangnya ya memang data laporan olahraganya tidak selengkap itu. Ya ingat harga sih, ini cuma 600 ribuan dan dari merek Superkala. Oke, terima kasih bagi kamu yang udah nyimak video ini sampai selesai. Kalau kamu punya pengalaman berbeda ya, boleh share juga di kolom komentar. Dan kalau kamu tertarik dengan Superkala P106, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Rizal Fauzi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.